akan belajar bentuk pecahan persen. Apa sih persen itu? Ya, persen itu adalah bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya adalah 100 atau dengan lambang biasa kita tulis seperti ini. Ini lambangnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, misalnya Kiki punya contoh nih. Contoh yang pertama, misalnya Bu Kiki punya bentuk persen yaitu 25%. Caranya, ini kan 25% itu dia sama dengan berapa ya bentuk pecahannya? Iya, ingat-ingat lagi, persen itu adalah per 100. Jadi 25 per 100. Nah, ini sudah menjadi bentuk pecahan, tetapi harus kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Diingat-ingat lagi, cara menyederhanakan pecahan yaitu harus sama-sama bisa dibagi. Baik, sekarang 25 per 100 ini kita sama-sama bisa dibagi berapa ya? Boleh dari bilangan yang terkecil dulu. Dibagi 2 bisa? Tidak. Bagi 3? Juga tidak bisa. Bagi 5 bisa? Iya, bisa. Jadi boleh kita bagi 5. 25 dibagi 5 ya sama dengan 5. Per 100 dibagi 5 ya 20. 5 per 20 masih bisa disederhanakan, masih bisa ya. 5 per 20 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Iya, betul, dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Masih bisa disederhanakan lagi tidak 1/4? Iya, tidak bisa, berarti sampai di sini. Nah, ini cara yang pertama dengan dibagi dari bilangan terkecil. Bu, kalau misalnya langsung dibagi 25 bisa nggak? Boleh tidak? Boleh ya. Oke, ini cara yang pertama. Kita akan coba pakai cara yang kedua. 25% itu sama dengan 25 per 100. Oke, ini kita sama-sama bisa dibagi dengan berapa ya? Tadi iya, kita coba langsung dibagi 25. Ini boleh ya kalau langsung bisa dibagi dengan angka yang besar. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 4. Oke, sama kan hasilnya? Iya. Oke, sekarang Bu Kiki punya contoh yang kedua dengan bentuk yang lain dari yang tadi ya. 12,5%. Nah, 12,5% ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Ingat, persen itu tadi berapa? Iya, per 100. Dan di sini angkanya berapa? Ya, 12,5. Kita tulis 12,5 per 100. Kemudian dari sini kita ubah nih, kita hilangkan komanya. Caranya bagaimana? Di belakang koma ada berapa angka? Kita lihat ada satu angka, berarti angka 0 yang di sini kita tambahkan 1. Jadi yang tadinya 100 per 100 kita tambahkan 0-nya 1.
Dari mana? Dari sini. Di belakang koma ada 1 angka. Bu, kalau di belakang koma ada 2 angka bagaimana? Kalau ada 2 angka, berarti kita tambahkan nolnya 2 di sini, 1, 2. Ya. Oke, kita kembali lagi ke soal ini. Di belakang koma ada 1 angka, berarti kita tambahkan nolnya 1. Karena sudah ditambahkan, jadi komanya tidak perlu ditulis. Ya. Nah, jadi bentuk pecahannya yaitu 125 per 1000. Kemudian kita sederhanakan. Ya, kita tulis di sini ya. 125 per 1000. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ya? Oke, kita bagikan 5. Boleh. Ya, kalau sama-sama bisa dibagi. Coba kita bagi 5. Kita bagi di 5. Sama dengan berapa ya? 125 dibagi 5. Iya. Kalau belum hafal, boleh dibuat perkaliannya di sini nih. Kita buat perkaliannya. 1 dikali 5, 5, 2 dikali 5, 10, dan seterusnya. Ya. Nah, 5 ini kita kalikan berapa ya? Coba kita kalikan 10 dikali 5, hasilnya 50, masih kurang. Sedangkan di sini 125. Coba kita kalikan dengan 20. 20 dikali 5. Ya, caranya gini. 2 dikali 5 berapa? 10. Masih ada 0, 1. Masukin nolnya. Jadi 100. Masih kurang lagi. Di sini 125. Kita kalikan berapa ya? Coba kita kalikan 25. 25 dikali 5. Ya, 125. Jadi hasilnya 125 dibagi 5, hasilnya 25 per 1000 dibagi 5. Nah, ini caranya. Kita lihat 10 dibagi 5. Berapa ya 10 bagi 5? 2. Hasilnya 2. Nah, kita lihat di sini nolnya ada berapa? 1, 2. Berarti kita masukkan nolnya 2. Kita tambahkan nolnya 2, 1, 2 dari sini. Jadi 25 per 200. Kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi. Bagi berapa ya? Bagi 5 lagi. Boleh nggak? Boleh. Bu, aku mau langsung dibagi 25. Boleh, kalau sama-sama bisa dibagi. Kita coba 25 per 200. Kita bagi berapa tadi? Ya, kita bagi 25. 25 dibagi 25, 1. 200 dibagi 25. Ya, 8. Ketemu deh hasilnya. 1/8. Bu, kalau aku mau langsung dibagi 25 dulu, boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Berapapun mau kamu bagi, asalkan sama-sama bisa dibagi. Dengan sama-sama bisa dibagi itu boleh. Nah, ingat lagi sampai hasilnya paling sederhana. Jadi bentuk pecahan dari 12,5% itu sama dengan 1/8. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen.
Misalnya, kita ambil contoh yang pertama. Bu Kiki punya pecahan 1/2. Nah, ini akan kita ubah menjadi bentuk persen. Jadi kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Oke, caranya 1/2 ini kita kalikan berapa ya biar hasilnya itu 100. Ayo diingat-ingat, persen itu berarti kan penyebutnya harus 100. Nah, harus kita kalikan berapa ya? Iya, berarti 2 dikalikan 50. Kalau di bawah dikali 50 berarti pembilangnya juga harus dikalikan 50. 1 dikali 50 hasilnya ya 50. Jadi jawabannya 50/100. Nah, sudah dalam bentuk per 100, maka kita ubah ke lambangnya. 50/100 itu sama dengan 50%. 50 dari mana? 50 dari sini. Nah, per 100 ini kita ubah ke lambangnya persen. Seperti ini. Oke, lanjut contoh yang kedua. Misalnya, Bu Kiki punya pecahan 1/3. Nah, kalau untuk 1/2 itu masih mudah ya kita rubah menjadi 100. Nah, tetapi kalau 1/3 dikalikan berapa biar hasilnya 100? Nah, nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita ubah cara yang lain. Itu 1/3 ini kita kalikan dengan 100%. Ya, kita kalikan dengan 100%. Berarti 1 dikali 100 iya 100 per 3-nya tetap 3-nya kita tulis lagi. Ulang lagi ya. Jadi 1 dikalikan 100 hasilnya 100. 3-nya tidak ada yang dikalikan, berarti dia tetap ditulis ulang lagi 3. Jadi 100/3. Jangan lupa persen ini harus kita tulis lagi. Dia masih ada ya. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Jadi kita harus mencari hasilnya dulu dari 100 dibagi 3. Oke, caranya 100 dibagi 3. 10 dibagi 3 berapa? Ayo, kalau nggak hafal, boleh kita tulis perkaliannya di sini. 1 dikali 3, 3, 2 dikali 3, 6, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 3, 12. Oke, jangan banyak-banyak ya. Kita lihat lagi di sini soalnya. Dia 10. Berarti mendekati berapa ya 10? Oke, kita ambil yang 9. Kenapa 9? Karena yang mendekati 10, tetapi tidak boleh dari 10. Jadi harus yang kita ambil 9. Berarti hasilnya 3. 3 dikali 3, 9. Kita kurang 0, diambil 9 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita pinjam ke sini 10. 10 diambil 9 hasilnya 1. Oke, angka 0 ini turunkan ke sini jadi 10. 10 dibagi 3. Iya, 3 lagi di sini. 3 dikali 3, 9. 10 diambil 9, 1. 1 dibagi 3 bisa nggak? Di sini tidak ada hasilnya. Berarti kita tambahkan
koma di sini dan ditambahkan 0 di sini. 10 bagi 3 sama lagi ya. 3 kali 3 9. Nah, lagi kayak gini. Nah, karena sudah ada koma di sini, maka boleh langsung kita tambahkan 0 di sini. Tidak ditulis koma lagi di sini ya, karena sudah diwakili yang ini. 10 dibagi 3 3. Loh, hasilnya sama terus, Bu. Ya, berarti ini jawabannya 33,3333 dan seterusnya. Ini jawabannya akan berulang terus. Ya. Jadi jawabannya 10/3, yaitu jawabannya 10/3 jawabannya adalah 33,333 dan seterusnya. Nah, sudah ketemu hasilnya. Jangan lupa di sini masih ada tanda persen, berarti kita tulis persennya. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan tulisannya menjadi 33,3. Kita ambil 2 angka di belakang koma. 1, 2. Cukup 2 saja. Jangan lupa tanda persennya. Sampai sini paham? Ya, jadi caranya ada yang bisa kita kalikan langsung sehingga hasilnya menjadi 100. Ada juga yang tidak bisa dikalikan menjadi hasilnya 100, maka harus kita kalikan dengan 100% seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Baik, sekarang bagi punya contoh yang ketiga, yaitu 0,25. Ingat ya, 0,225 ini akan kita ubah menjadi persen. Nah, bagaimana kita cara mengubah ke bentuk persen? Oke, caranya bentuk ini akan kita ubah ke bentuk persen. Caranya 0,25, soalnya kita tulis 0,25 ini sama dengan, ayo diingat-ingat, bentuk persen itu kan per 100 ya, berarti kita bentuk ke pecahan. Nah, desimal ini kita harus ubah ke bentuk pecahan dulu. Sama seperti 25 per, ya, di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya kita tulis 2, 1, 2. Ingat, tambahkan 1 di depannya. Jadi 25 per 100. Nah, di sini sudah per 100. Per 100 itu sama dengan per persen, berarti bentuknya ya langsung kita tulis 25%.